Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Teman-teman sekalian, eh, di zaman nenek moyang kita dahulu, pembuatan sebilah keris itu menjadi satu keselarasan pada diri seseorang. Jadi tidak bisa ditukar dengan yang lainnya. Misalkan ini keris miliknya si A, tidak serta-merta akan cocok dengan keris si B. Karena dulunya teman-teman sekalian, seseorang yang ingin membuat sebilah keris, yang ingin memegang sebuah ageman, ya, ingin memiliki sebuah ageman keris, maka seorang itu akan mendatangi seorang empu, lalu seorang empu melakukan sebuah biodata. Katakanlah sebuah biodata, ya, bagaimana dia tanggal lahirnya, bagaimana dia eh, kehidupannya, tentang rumahnya, menghadap kemana, dan hal lain sebagainya, perihal tentang kesehariannya, itu biodatanya itu ditulis semua dan ditanyakan oleh seorang empu. Lalu ketika sudah lengkap biodatanya, maka seorang empu dikala itu akan melakukan sebuah semedi, melakukan sebuah ritual, dan melakukan sebuah tirakat, ya. Tentunya ini yang dimaksudkan agar menjadi sebuah keselarasan antara sang pemesan dengan sang empu. Ketika sudah melakukan sebuah ritual atau sebuah semedi, ya, semedi untuk mendapatkan frekuensi yang pas, apa sih yang bagus untuk seorang pemesan ini, maka seorang empu akan, ketika sudah klik dengan ritualnya, maka seorang empu ini akan membabar sebuah pusaka. Lain halnya teman-teman sekalian, kalau di kalangan keraton, maka keraton di zaman dulu mempunyai adat istiadat, sebuah istilah, memiliki sebuah empu keraton namanya. Jadi empu keraton itu adalah hal yang khusus, ya. Jadi empu pilihan. Seperti halnya dulu ada empu Supo misalkan. Jadi empu Supo dulu ada Sunan Kalijaga memesan sebilah keris, dan keris itu jadilah sebilah keris yang bernama keris sengkelat. Menurut kepercayaan orang-orang zaman dulu, kekuatan daripada keris sengkelat yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga ini dan yang dibuat oleh Empu Supo memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga dipercaya oleh orang-orang dulu untuk melanggengkan suatu kekuasaan. Nah, maka kabar ini terdengar oleh Adipati Blambangan namanya. Adipati Blambangan sangat terkesan dengan kekuatan keris sengkelat yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga dan dibuat oleh Empu Supo. Maka dicurilah, dalam sebuah cerita, diambillah dan curilah keris sengkelat ini oleh Adipati Blambangan. Mendengar kabar hal tersebut, maka Sunan Kalijaga memerintahkan kepada Empu Supo untuk mengambil alih kembali keris tersebut. Singkat cerita, keinginan daripada Adipati Blambangan maka meminta kepada Empu Supo untuk dibuat keris sama seperti sengkelat, sama seperti miliknya Sunan Kalijaga. Maka dibuatlah Putrani namanya, duplikatnya. Jadi dibuatlah Putrani untuk menjadi keinginan Adipati Blambangan untuk menjadi Raja Blambangan di era saat itu. Dan seterusnya, keris sengkelat yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga maka jatuh diserahkan kepada, dalam cerita diserahkan kepada Raden Patah, sehingga Raden Patah selanjutnya menjadi Raja Demak, ya, Raja Demak. Itu adalah sekilas sebuah kisah daripada keris sengkelat, teman-teman sekalian. Bagaimana fenomena saat itu, sebilah keris memang menjadi satu hal pusaka yang diidam-idamkan zaman dulu dan betul-betul dikagumi, dan menjadi salah satu pengejuantahan daripada keinginan-keinginan seseorang di kala itu. Membuat sebilah keris, empu-empu terdahulu, selain biodata itu teman-teman sekalian, ya, jadi membiodata seorang yang ingin membuat sebilah keris, itu diselaraskan dengan kejadian alam, semisalkan diselaraskan dengan kejadian gejolak-gejolak politik pada saat itu, sehingga kecocokan apa kira-kira, keris apa yang cocok pada kesan-kesan dan kondisi-kondisi alam pada saat era nenek moyang zaman dahulu.
Teman-teman sekalian, keris sengkelat yang saya sebutkan tadi merupakan sebuah keris yang sangat fenomenal, sehingga bukan hanya para pakeris saja yang menyukai keris sengkelat ini, tapi orang-orang awam pun ketika kita main suatu desa, misalkan saya sering sekali datang ke satu desa, ketika kita berbicara keris, maka spontan mereka akan kadang menyebut keris sengkelat, kadang menyebut keris nogososro, itu karena sangat familiar sekali. Sesuatu hal yang familiar dalam istilah ini ya, dalam hukumnya, dalam kebiasaannya, maka satu yang familiar ini maka salah satu hal yang terkenal. Ya, seperti halnya keris sengkelat itu karena familiar di mata masyarakat, para pakeris, bukan hanya pakeris tapi masyarakat awam itu tahu, berarti memang keris sengkelat ini sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Saya ada contoh salah satu keris sengkelat yang saya miliki, tapi ini bukan tangguh Majapahit, tapi lebih kepada tangguh Madiun Mataram, teman-teman sekalian. Itu berluk 13 ya. Berluk 13 dan mempunyai rincikan sebagai berikut, yaitu ada sogoan namanya. Sogoan itu rangkap ya, ada jalen dan ada lambe gajah di sini, dan juga ada kembang kacang, dan juga ada gereneng. Luknya ada 13. Keris ini saya dapatkan di daerah desa. Panjangnya sekitar 37-38 cm. Relatif keseluruhannya masih sangat terjaga. Ini masih belum dicuci, kondisinya masih kotor, dan saya kira ketika dicuci nanti akan saya review ulang kembali bagaimana hasilnya. Kita lihat nanti, cekidot teman-teman sekalian. Oke, ini adalah keris sengkelat berdapur sengkelat. Pamornya estimasinya masih belum diketahui karena memang tertutup ya, tertutup oleh karat semacam ini teman-teman ya, kayak gini. Jadi untuk mengatakan apa pamornya saya tidak bisa mengira-ngira secara pasti. Oke, kalau sudah bersih nanti bisa kelihatan lah nanti pamornya apa. Masih relatif gagah teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi salah satu sedikit referensi ya bagi kita semuanya. Tentunya Andrian Hunter Pusaka bukan seorang ahli, bukan master, tapi saya itu belajar juga. Maka akan menjadi satu kehormatan apabila para senior saya memberikan satu masukan di kolom komentar, dan juga para pakeris yang lain untuk memberikan komentar di kolom ya, sehingga memberikan ilmu tersendiri bagi saya nantinya, sehingga saya lebih belajar lebih banyak pada para senior di perkerisan di Indonesia ini. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.